Suami mengusirku di saat aku sedang hamil besar gara-gara fitnah ipar yang kejam dan biadab. Valeri bangun lebih pagi dari biasanya. Subuh belum lama berlalu, udara di dalam rumah masih terasa dingin, dan cahaya matahari baru menyelinap tipis dari celah jendela ruang tengah. Dengan satu tangan menopang punggung bawahnya yang mulai sering terasa nyeri, tangan lain mengusap perutnya yang sudah membesar. Usia kandungannya memasuki bulan ke-9. Setiap gerakan kecil kini membutuhkan kehati-hatian ekstra. Rumah itu tidak besar, tidak pula mewah. Dindingnya sederhana, catnya sudah mulai kusam di beberapa bagian, tetapi selalu bersih. Valeri merawatnya seperti merawat hatinya sendiri. Baginya, rumah ini bukan sekadar tempat berteduh, melainkan simbol perjuangan bersama Devon sejak awal pernikahan mereka. Dari kontrakan sempit, hingga akhirnya mampu membeli rumah kecil ini dengan cicilan yang masih berjalan. Valeri melangkah perlahan ke dapur. Ia menyalakan kompor, menjerang air, lalu menyiapkan sarapan seadanya. Nasi hangat, telur dadar, dan tumisan sayur. Tidak pernah ada menu istimewa, tetapi selalu dibuat dengan penuh perhatian. Devon jarang menuntut macam-macam. Selama perutnya terisi, ia merasa cukup. Setidaknya, itu yang selalu ia katakan. Devon adalah suami yang dikenal pekerja keras. Setiap hari berangkat pagi, pulang malam. Terkadang Valeri sudah terlelap ketika suara pintu dibuka pelan. Lelaki itu jarang mengeluh soal lelah. Namun, ia juga bukan tipe yang pandai berbicara dari hati ke hati. Banyak hal disimpan sendiri, termasuk keraguan dan kebimbangannya. Pagi itu, Devon sudah siap berangkat. Kemeja kerjanya rapi, sepatu hitamnya bersih. Valeri menyiapkan tas kerjanya, lalu menyerahkannya dengan senyum kecil. "Hati-hati di jalan," ucap Valeri lembut. Devon mengangguk. "Kamu jangan terlalu capek. Kalau perlu, nanti siang istirahat saja." Valeri mengangguk pelan. Kalimat itu terdengar seperti perhatian, tetapi ia tahu, setelah Devon pergi, semua tetap harus ia kerjakan sendiri. Ia tidak mempermasalahkannya. Sejak awal menikah, ia sudah terbiasa mandiri. Setelah Devon pergi, rumah kembali sunyi. Valeri duduk di kursi ruang tamu, menghela napas panjang. Tangannya kembali mengusap perutnya. Ia tersenyum tipis, seolah berbicara pada bayi yang belum lahir. "Kita bertahan sedikit lagi, ya," bisiknya. Di balik ketenangan pagi itu, ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Bukan takut, bukan pula sedih. Lebih seperti firasat samar yang belum memiliki bentuk. Sejak beberapa bulan terakhir, ada hal-hal kecil yang terasa berbeda. Tatapan Devon kadang kosong. Nada bicaranya berubah. Dan satu hal yang paling mengusik, kehadiran Vania yang semakin sering. Vania adalah adik Devon. Sejak dulu, ia tidak pernah benar-benar menyukai Valeri. Bukan karena kesalahan Valeri, melainkan karena pandangan Vania sendiri. Valeri dianggap terlalu biasa. Tidak berasal dari keluarga berada, tidak punya pekerjaan bergengsi, dan memilih menjadi ibu rumah tangga. Bagi Vania, itu semua adalah kelemahan. Setiap kali berkunjung, Vania selalu membawa aura yang membuat Valeri tidak nyaman. Senyum tipis yang tidak pernah sampai ke mata. Komentar yang terdengar wajar, tetapi menyimpan sindiran. Valeri selalu mencoba berpikir positif. Ia menganggap semua itu hanya perbedaan karakter. Siang menjelang, Valeri menyapu halaman depan. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Perutnya terasa berat. Tetapi ia memaksakan diri menyelesaikan pekerjaannya sedikit demi sedikit. Saat itulah sebuah mobil berhenti di depan rumah. Valeri menoleh, dan seperti dugaannya, Vania turun dengan tas besar di bahunya. "Sendirian aja, Mbak?" sapa Vania sambil melirik perut Valeri. "Iya," jawab Valeri singkat, tetap tersenyum sopan. Vania masuk tanpa menunggu dipersilakan.
Ia duduk di sofa, meletakkan tasnya, lalu mulai memainkan ponsel. Valerie masuk ke dapur, mengambilkan minum. Meski tidak diminta, kebiasaan itu sudah melekat pada dirinya. Devon belum pulang, ya? Tanya Vania sambil menerima gelas. Belum. Masih kerja. Vania mendengus kecil. Kasihan juga sih dia. Kerja capek-capek. Tapi ya begitulah. Valerie tidak menanggapi. Ia sudah hafal nada seperti itu. Selalu ada kesan seolah Devon memikul beban sendirian, seolah Valerie tidak melakukan apapun. Vania memandangi sekeliling rumah. Rumahnya masih gini-gini aja ya. Padahal Devon kan penghasilannya lumayan. Valerie menarik napas pelan. Kami pelan-pelan. Yang penting cukup. Cukup buat siapa? Vania tersenyum tipis. Kalimat itu menggantung di udara. Valerie memilih diam. Ia tahu, setiap jawaban bisa berubah menjadi bahan sindiran berikutnya. Beberapa saat kemudian, Vania pamit. Seperti biasa, meninggalkan perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Valerie duduk kembali di sofa, memijat kakinya yang mulai pegal. Hatinya terasa berat, tetapi ia berusaha mengusirnya. Malam hari, Devon pulang dengan wajah lelah. Valerie menyambutnya, menyiapkan makan malam. Mereka makan dalam keheningan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada percakapan panjang. Hanya suara sendok dan piring. Vania tadi kesini, ucap Valerie akhirnya. Devon mengangguk singkat. Oh, hanya sebentar, lanjut Valerie, mencoba membaca reaksi suaminya. Devon tetap diam. Sikap itu membuat Valerie memilih menghentikan pembicaraan. Ia tidak ingin menambah beban Devon dengan perasaan-perasaannya sendiri. Malam semakin larut. Valerie berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Di sampingnya, Devon sudah terlelap. Valerie memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Pagi itu Valerie terbangun dengan rasa nyeri yang lebih terasa dari biasanya. Perutnya mengeras sesaat, membuat napasnya tertahan. Ia duduk perlahan di tepi tempat tidur, menunggu sensasi itu mereda. Bayi di dalam kandungannya bergerak pelan, seolah mengingatkan bahwa ia tidak sendirian. Valerie mengelus perutnya dengan penuh kehati-hatian, mencoba tersenyum meski tubuhnya terasa berat. Devon sudah bangun lebih dulu. Ia sedang merapikan pakaiannya di depan cermin. Wajahnya datar, pikirannya entah melayang kemana. Valerie memperhatikannya sebentar, lalu bangkit menuju dapur. Tidak ada percakapan pagi itu selain sapaan singkat. Sejak Vania semakin sering datang, suasana rumah terasa berbeda. Ada jarak yang tidak kasat mata, tetapi nyata. Di dapur, Valerie menyiapkan sarapan seperti biasa. Tangannya bergerak lambat. Sesekali berhenti ketika punggungnya terasa tertarik. Ia tidak ingin mengeluh. Ia tahu Devon lelah bekerja, dan ia tidak ingin menambah beban pikiran suaminya. Saat Devon duduk di meja makan, ponselnya bergetar. Valerie sekilas melihat nama yang muncul di layar. Vania. Devon langsung mengangkatnya, bahkan sebelum duduk benar. Iya, Van? Ucap Devon sambil berdiri. Valerie menunduk, memotong sayur. Percakapan itu tidak panjang, tetapi cukup membuat hatinya terasa aneh. Oke, nanti aku usahakan, jawab Devon sebelum menutup telepon. Devon kembali duduk, mulai makan. Valerie mengamati suaminya dengan sudut mata. Vania kenapa? Tanyanya pelan. Dia butuh uang. Katanya ada keperluan mendesak. Jawab Devon singkat. Valerie mengangguk. Tidak ada kalimat lanjutan. Tidak ada penjelasan. Ia memilih tidak bertanya lebih jauh. Selama ini, setiap Vania meminta, Devon selalu berusaha memenuhi. Setelah Devon berangkat kerja, Valerie membersihkan rumah. Ia menyapu, mengepel, lalu duduk sejenak untuk mengatur napas. Belum lama ia beristirahat, ponselnya berbunyi.
Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah sangat ia kenal. Fania, aku ke rumah siang ini ya. Ada yang mau aku omongin. Valeri membaca pesan itu berulang kali. Nada kalimatnya biasa saja, tetapi entah mengapa membuat dadanya terasa sesak. Ia membalas singkat, memberitahu bahwa ia ada di rumah. Siang itu, Fania datang dengan penampilan mencolok. Tas mahal, sepatu bersih tanpa noda, dan riasan wajah yang rapi. Kontras dengan Valeri yang mengenakan daster longgar dan rambut terikat sederhana. Kamu makin besar aja perutnya, ucap Fania sambil menatap perut Valeri, senyumnya tipis. Sudah mendekati waktu, jawab Valeri sopan. Fania duduk, menyilangkan kaki. Matanya menyapu rumah, seolah sedang menghitung sesuatu. Devon tuh sekarang makin berat bebannya, kata Fania tiba-tiba. Valeri menoleh. Maksud kamu? Kerja, tanggung jawab rumah, belum lagi nanti anak. Aku cuma kasihan sama dia. Valeri terdiam. Ada nada menyalahkan yang jelas terasa. Aku berusaha bantu semampuku, ucap Valeri pelan. Fania tersenyum kecil. Iya, bantu di rumah. Tapi kan semua tetap dari Devon. Kalimat itu menusuk, meski diucapkan dengan santai. Valeri menunduk, menahan perasaan yang mulai naik. Dulu Devon tuh hidupnya lebih bebas, lanjut Fania. Sekarang apa-apa mikir. Bahkan buat aku aja kadang harus nunggu. Valeri menghela napas. Dia punya keluarga sekarang. Fania menatap Valeri lama. Keluarga itu bukan cuma kamu, Mbak. Sejak saat itu, sikap Fania semakin terbuka. Ia tidak lagi menyembunyikan ketidaksukaannya. Setiap kunjungan selalu disertai komentar yang merendahkan. Tentang pakaian Valeri yang sederhana. Tentang rumah yang dianggap biasa. Tentang pilihan Valeri menjadi ibu rumah tangga. Valeri berusaha tetap sopan. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Namun, hatinya mulai lelah. Ia bukan tidak sadar akan statusnya. Ia hanya tidak menyangka hal itu dijadikan senjata. Beberapa hari kemudian, Devon pulang dengan wajah sedikit kesal. Ia duduk tanpa banyak bicara. Kamu kenapa? Tanya Valeri. Devon menghela napas. Fania bilang kamu kurang ramah sama dia. Valeri terkejut. Aku? Aku selalu menyambut dia baik-baik. Devon tidak langsung menanggapi. Dia merasa kamu dingin. Valeri menatap suaminya, mencoba mencari keyakinan di wajah itu. Aku nggak pernah berniat begitu. Devon mengangguk, tetapi tidak terlihat benar-benar yakin. Percakapan itu berakhir tanpa kejelasan. Namun, di hati Valeri, ada sesuatu yang retak. Untuk pertama kalinya, ia merasa penilaiannya dipertanyakan. Sejak saat itu, Fania semakin leluasa. Setiap ucapan kecil Valeri bisa dibelokkan. Setiap diamnya dianggap sikap. Dan Devon, tanpa sadar, mulai mendengar lebih banyak dari adiknya dibanding istrinya sendiri. Malam itu, Valeri duduk sendiri di ruang tengah. Lampu redup, suasana sepi. Ia mengusap perutnya, menahan perasaan yang berkecamuk. Hari-hari Valeri berjalan semakin pelan. Seiring usia kehamilannya yang makin tua. Setiap langkah harus dihitung. Setiap gerakan disesuaikan dengan napas. Tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Namun tuntutan rumah tangga tidak pernah benar-benar berkurang. Pagi tetap harus dimulai dengan menyapu, memasak, dan merapikan rumah. Meski punggungnya sering terasa seperti ditarik dari dalam. Pagi itu, Valeri terbangun karena kram ringan di perutnya. Ia duduk perlahan, menunggu rasa itu menghilang. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia memejamkan mata sebentar, lalu menarik napas panjang. Ia sudah hafal sinyal tubuhnya sendiri. Bukan waktunya panik, tetapi cukup untuk membuatnya lebih berhati-hati. Devon masih terlelap. Valeri menatap wajah suaminya sesaat. Ada lelah yang menetap di sana,
Garis-garis halus yang tidak ia lihat beberapa tahun lalu. Ia tahu Devon bekerja keras. Itulah sebabnya ia selalu berusaha tidak menuntut apapun. Valerie bangun, berjalan perlahan ke dapur. Ia membuatkan teh hangat untuk dirinya sendiri sebelum mulai memasak. Setiap mengangkat panci, ia menahan napas. Setiap menunduk, ada rasa nyeri yang menjalar. Namun ia tetap melanjutkan. Dalam benaknya, rumah tangga yang rapi adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai istri. Saat Devon bangun dan bersiap kerja, Valerie sudah menyiapkan sarapan. Devon makan sambil memeriksa ponselnya. Jarinya bergerak cepat, wajahnya serius. "Kamu kelihatan capek," ucap Valerie hati-hati. Devon mengangguk singkat. "Kerjaan lagi banyak." Valerie ingin mengatakan sesuatu, tetapi mengurungkannya. Ia merasa ada jarak yang semakin sulit ditembus. Devon ada di hadapannya, tetapi pikirannya seperti berada di tempat lain. Setelah Devon pergi, Valerie duduk sejenak di kursi dapur. Nafasnya terengah. Ia memijat perutnya, mencoba menenangkan diri. Bayi di dalam kandungannya bergerak, membuatnya tersenyum tipis. Gerakan itu adalah satu-satunya penguat yang konsisten di tengah perubahan suasana rumah. Siang hari, Valerie harus pergi ke bidan untuk pemeriksaan rutin. Ia berangkat sendiri. Perjalanan singkat itu terasa panjang. Setiap langkah membuatnya waspada. Saat menunggu giliran, ia duduk sambil menahan punggungnya. Di sekelilingnya, ibu-ibu lain ditemani suami atau keluarga. Valerie menunduk, mencoba tidak membandingkan. Bidan menyarankan Valerie untuk lebih banyak istirahat. Tekanan darahnya sedikit naik, dan kondisi kehamilannya membutuhkan perhatian ekstra. "Jangan terlalu capek, Bu. Kurangi aktivitas berat," pesan bidan. Valerie mengangguk. Ia tahu anjuran itu penting. Namun di rumah, siapa lagi yang akan mengurus semuanya? Sore itu, Vania datang lagi, tanpa memberi kabar sebelumnya. Valerie baru saja tiba dari luar, kakinya masih terasa lelah. Namun Vania sudah duduk santai di ruang tamu, membuka sepatu dan menyandarkan diri di sofa. "Kok keluar sendirian?" tanya Vania sambil menatap Valerie dari ujung kepala sampai kaki. "Periksa ke bidan," jawab Valerie. Vania mengangkat alis. "Devon gak nemenin. Dia kerja." Vania tersenyum tipis. "Kasihan juga kamu." Valerie tidak tahu apakah itu simpati atau sindiran. Ia memilih masuk ke dapur, mengambilkan minum. "Aku dengar Devon lagi banyak tanggungan," lanjut Vania. "Kerjaannya berat, tapi pengeluarannya juga nambah." Valerie menahan napas. "Kami jalani bersama." Vania terkekeh kecil. "Iya, tapi kan yang kerja dia." Kalimat itu selalu kembali. Valerie mulai merasa seolah keberadaannya hanya dilihat dari satu sisi. Ia bukan manusia dengan perasaan, hanya angka dalam perhitungan beban. Beberapa hari berlalu. Tekanan itu tidak pernah benar-benar menghilang. Devon semakin jarang berbicara. Jika Valerie bertanya, jawabannya singkat. Jika Valerie diam, Devon juga diam. Rumah terasa penuh oleh sesuatu yang tidak terucap. Suatu malam, Valerie memberanikan diri bicara. "Mas, kalau aku ada salah, bilang aja," ucapnya pelan. Devon menatapnya sekilas. "Kamu kepikiran apa? Belakangan kamu beda." Devon terdiam, lalu berkata, "Kamu jangan terlalu sensitif." Kalimat itu membuat Valerie terdiam. Bukan karena setuju, tetapi karena tidak tahu harus menjawab apa. Ia merasa perasaannya dipatahkan begitu saja. Malam itu, Valerie sulit tidur. Pikirannya berputar. Tubuhnya lelah, hatinya pun sama. Ia mengusap perutnya, berusaha menenangkan diri. Ia tidak ingin anaknya lahir dalam suasana penuh tekanan. Ia belum tahu bahwa tekanan ini bukan sekadar kelelahan atau salah paham biasa.
bahwa ada sesuatu yang sedang dibangun diam-diam, perlahan, dan terencana. Dan bahwa kesabarannya akan terus diuji, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mencapai batas. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk ledakan. Ia hadir pelan, seperti udara yang menyusup lewat celah pintu, hampir tak terasa, namun cukup untuk mengubah suhu seluruh ruangan. Valerie mulai menyadari hal itu dari cara Devon menatapnya. Tidak lagi sama. Ada kehati-hatian, ada jarak, seolah ia sedang menilai sesuatu yang tak pernah ia ucapkan. Pagi itu, Valerie menyiapkan sarapan seperti biasa. Tubuhnya terasa lebih berat, punggungnya sering nyeri, tetapi ia tetap berusaha terlihat baik-baik saja. Devon duduk di meja makan, membuka ponsel. Sejak beberapa hari terakhir, ponsel itu seolah menjadi dinding tak kasat mata di antara mereka. "Mas," panggil Valerie pelan, "nanti aku mau ke bidan lagi. Katanya harus lebih sering kontrol." Devon mengangguk tanpa menatap. "Iya." Hanya satu kata. Tidak ada pertanyaan lanjutan, tidak ada tawaran menemani. Valerie menelan kekecewaannya. Ia meyakinkan diri bahwa Devon hanya lelah. Setelah Devon berangkat kerja, Valerie membersihkan rumah dengan sisa tenaga yang ada. Ia tidak tahu bahwa di tempat lain, di ruang yang berbeda, sebuah cerita sedang disusun dengan rapi. Vania duduk di sebuah kafe kecil dekat kantor Devon. Penampilannya rapi, wajahnya terlihat lelah seolah memikul beban besar. Saat Devon datang, ia menyambut dengan senyum yang dibuat-buat. "Mas, aku nggak enak sebenarnya ngomongin ini," kata Vania sambil mengaduk minumannya. "Tapi aku kasihan sama kamu." Devon menatapnya. "Kenapa memang?" Vania menarik napas panjang, memainkan perannya dengan hati-hati. "Aku lihat Valerie akhir-akhir ini sering keluar sendirian. Padahal kamu kerja mati-matian. Aku takut kamu dimanfaatin." Devon mengernyit. "Maksud kamu?" Vania mendekatkan kursinya sedikit. Suaranya diturunkan. "Aku cuma khawatir. Kamu kan tahu, kebutuhan sekarang banyak. Tapi aku dengar dari tetangga, katanya Valerie sering beli ini itu." Kalimat itu terdengar ringan, tetapi cukup untuk menanam benih. Devon tidak langsung percaya, tetapi juga tidak langsung menolak. Diamnya menjadi ruang bagi kebohongan untuk tumbuh. "Belum lagi," lanjut Vania, "dia kalau sama aku suka kelihatan gak suka. Aku takut dia punya pikiran lain tentang kamu." Devon terdiam. Wajahnya berubah. Ada keraguan yang mulai muncul, meski belum berbentuk tuduhan. Sore itu, Devon pulang dengan suasana hati yang berbeda. Valerie menyambutnya dengan senyum, meski kakinya pegal luar biasa. "Kamu dari mana siang tadi?" tanya Devon tiba-tiba. Valerie terkejut. "Dari rumah. Cuma sebentar ke warung." Devon mengangguk, tetapi tatapannya belum lepas. "Kamu sering keluar belakangan ini?" Valerie mengernyit. "Ke bidan, Mas. Aku sudah bilang." Devon tidak menjawab. Ia masuk ke kamar, meninggalkan Valerie dengan perasaan aneh. Pertanyaan itu sederhana, tetapi nadanya terasa seperti pemeriksaan. Malamnya, Vania datang ke rumah. Kali ini membawa senyum ramah yang berlebihan. Ia menyapa Valerie dengan hangat, seolah tidak pernah ada ketegangan sebelumnya. "Kamu kelihatan capek, Mbak," ucapnya manis. Valerie tersenyum tipis. "Iya, sedikit." Vania menoleh ke Devon. "Mas, kamu harus lebih perhatian sama istrimu. Jangan sampai dia stres." Kalimat itu terdengar peduli, tetapi Valerie merasa ada sesuatu yang janggal. Vania seolah sedang memainkan dua peran sekaligus. Makan malam berlangsung canggung. Vania bercerita panjang tentang pengeluarannya, tentang kebutuhan ini dan itu. Devon mendengarkan dengan serius. Sesekali ia melirik Valerie, seolah membandingkan. Setelah Vania pulang, Devon duduk di ruang tengah.
Wajahnya tegang. "Kamu jujur sama aku," kata Devon akhirnya. Valerie menoleh. "Tentang apa?" "Uang." Valerie terdiam. "Uang apa, Mas? Kamu ada pakai uang tanpa bilang aku?" Nada itu bukan marah, tetapi curiga. Dan itu lebih menyakitkan. Valerie menggeleng pelan. "Aku selalu lapor. Kamu tahu." Devon tidak langsung menjawab. Ia menghela napas. "Aku cuma tanya." Valerie menunduk. Pertanyaan itu seperti pisau kecil. Tidak melukai dalam-dalam, tetapi cukup untuk meninggalkan bekas. Untuk pertama kalinya, ia merasa kepercayaannya diragukan tanpa alasan yang jelas. Malam itu, Valerie menangis diam-diam. Bukan karena kata-kata Devon, tetapi karena perubahan sikapnya. Karena fitnah yang mulai bekerja, meski belum disebutkan secara terang-terangan. Ia tidak tahu dari mana kecurigaan itu berasal. Ia hanya tahu, seseorang sedang berusaha merusak sesuatu yang ia jaga dengan penuh kesabaran. Sejak percakapan tentang uang itu, suasana rumah tidak pernah benar-benar kembali sama. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada suara tinggi, tetapi jarak di antara Valerie dan Devon semakin terasa. Devon masih pulang ke rumah, masih makan di meja yang sama, tetapi kehangatan yang dulu hadir tanpa diminta kini menghilang begitu saja. Valerie merasakannya dari hal-hal kecil. Cara Devon meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah. Cara ia menghela napas setiap kali membuka dompet. Cara matanya menelusuri isi dapur, seolah menghitung sesuatu. Valerie tidak pernah meminta lebih. Tetapi ia mulai merasa setiap kebutuhannya dianggap sebagai beban. Pagi itu, Valerie sedang menghitung sisa belanja bulanan. Ia mencatat dengan teliti, memastikan tidak ada yang terlewat. Tangannya sedikit gemetar karena perutnya terasa kencang. Saat itulah Devon datang. "Kamu lagi ngapain?" tanya Devon. "Cuma nyatet pengeluaran," jawab Valerie. Devon mengambil buku catatan itu, membacanya sekilas. Wajahnya datar. "Kok rasanya banyak?" Valerie menelan ludah. "Ini buat makan, listrik, air. Sama keperluan bayi." Devon mengangguk pelan. "Sekarang apa-apa mahal." Kalimat itu sederhana, tetapi nadanya membuat Valerie merasa harus membela diri, padahal ia tidak melakukan kesalahan. Sementara itu, di tempat lain, Vania sedang menikmati waktu bersama teman-temannya. Pakaian mahal, tempat nongkrong yang tidak murah. Ia tertawa lepas, memesan tanpa berpikir panjang. Semua itu dibayar dari uang yang ia terima dari Devon. "Aman," kata Vania pada temannya. "Kakakku masih nurut." Namun di balik tawa itu, ada kecemburuan yang membara. Vania tidak suka melihat Valerie hidup tenang, meski sederhana. Ia merasa perhatian Devon seharusnya miliknya, bukan perempuan yang menurutnya tidak pantas. Kecemburuan itu ia balut dengan cerita. Cerita yang disampaikan sedikit demi sedikit, selalu dengan nada peduli. Suatu sore, Vania kembali menemui Devon. "Mas, aku mau jujur," ucap Vania dengan wajah serius. "Aku nggak enak ngomongin ini, tapi aku takut kamu rugi." Devon menatapnya. "Tentang apa lagi?" Vania menarik napas. "Aku lihat Valerie belanja online terus. Aku takut uangmu habis tanpa kamu tahu." "Itu bohong. Valerie jarang membeli apapun selain kebutuhan rumah dan bayi." Namun Vania tahu, kata-kata seperti itu tidak perlu bukti, cukup diulang agar terdengar masuk akal. Devon terdiam. Ia mulai mengingat catatan pengeluaran. Angka-angka itu kembali berputar di kepalanya, bercampur dengan kelelahan dan tekanan kerja. Malamnya, Devon pulang dengan wajah muram. Valerie menyambutnya seperti biasa. "Mas, kamu belum makan?" tanya Valerie. "Nanti," jawab Devon singkat. Saat Valerie duduk di sampingnya, Devon berkata tanpa menatap, "Kamu belanja apa aja akhir-akhir ini?"
Valerie terkejut. Yang biasa. Aku selalu catat. Devon menghela napas. Kamu jangan boros. Kata itu jatuh seperti palu. Valerie menatap suaminya. Matanya berkaca-kaca. Mas, aku belanja sesuai kebutuhan. Devon tidak menjawab. Diamnya menjadi bentuk persetujuan terhadap tuduhan yang tidak pernah diucapkan secara langsung. Hari demi hari, pembicaraan tentang uang semakin sering muncul. Selalu dengan nada yang membuat Valerie merasa bersalah. Ia mulai mengurangi makan, menunda membeli kebutuhan bayi, bahkan menahan diri untuk tidak memeriksakan diri lebih sering ke bidan. Tubuhnya melemah, tetapi ia tetap diam. Sementara itu, Vania semakin bebas menggunakan uang Devon. Ia tidak pernah dimintai catatan. Tidak pernah dicurigai. Setiap kebutuhannya dianggap wajar. Setiap permintaannya selalu dipenuhi. Valerie melihat ketimpangan itu, tetapi tidak berani bicara. Ia takut dianggap iri, takut dianggap memperkeruh suasana. Suatu malam, setelah Vania pulang dari rumah mereka dengan membawa beberapa barang baru, Valerie memberanikan diri bicara. Mas, ucapnya pelan, Vania kelihatannya banyak belanja. Devon langsung menoleh. Kamu jangan iri sama adikku. Kalimat itu membuat Valerie terdiam. Hatinya seperti diremas. Ia tidak iri. Ia hanya merasa tidak adil. Malam itu, Valerie menangis lagi, kali ini lebih lama. Air matanya jatuh di atas perutnya yang besar. Ia merasa sendirian di dalam pernikahannya sendiri. Uang yang seharusnya menjadi alat untuk bertahan hidup kini berubah menjadi sumber racun. Kecemburuan Vania semakin mengental. Kebenciannya semakin nyata, dan Devon, tanpa sadar, menjadi alat yang sempurna. Hari itu udara terasa lebih panas dari biasanya. Bukan hanya karena matahari yang terik, tetapi karena beban yang mengendap di dada Valerie sejak pagi. Sejak bangun tidur, perutnya terasa kencang berkali-kali. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang, lalu melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Tidak ada ruang untuk mengeluh, tidak ada tempat untuk bercerita. Devon berangkat kerja tanpa banyak bicara. Pagi itu bahkan tidak ada pesan singkat seperti biasanya. Valerie berdiri di depan pintu lebih lama dari yang ia sadari, menatap jalan yang perlahan sepi. Ada perasaan tidak enak yang menggelitik, seperti sesuatu akan terjadi. Di sisi lain kota, Vania sudah bangun dengan rencana yang tersusun rapi. Kebenciannya pada Valerie tidak lagi cukup dipuaskan dengan sindiran atau cerita kecil. Ia ingin sesuatu yang lebih besar. Ia ingin Valerie benar-benar tersingkir. Siang itu, Vania mendatangi Devon di tempat kerjanya. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Penampilannya dibuat sesederhana mungkin, seolah ia datang membawa kabar berat. Mas, ucap Vania dengan suara gemetar, aku sebenarnya nggak tega ngomong ini, tapi aku nggak mau kamu dibohongi. Devon terkejut melihat adiknya dalam keadaan seperti itu. Ada apa? Vania menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lirih, aku lihat Valerie kemarin sore sama seorang laki-laki. Kalimat itu jatuh seperti petir. Devon membeku. Apa maksud kamu? Aku nggak mau nuduh, lanjut Vania cepat, tapi mereka kelihatannya dekat. Aku takut kamu dikhianati. Itu adalah fitnah paling kejam yang bisa ia lemparkan. Menyasar kehormatan seorang istri, di saat Valerie bahkan hampir tidak pernah keluar rumah selain untuk kebutuhan medis. Devon berdiri, wajahnya memerah. Kamu yakin? Vania mengangguk, air mata mengalir. Aku nggak akan bohong ke kamu. Tangis itu palsu, tetapi cukup meyakinkan. Devon tidak meminta bukti. Emosi sudah lebih dulu mengambil alih. Sore itu, Devon pulang lebih cepat dari biasanya. Langkah kakinya berat, rahangnya mengeras. Valerie sedang duduk di ruang tengah, kakinya ditinggikan, mencoba meredakan nyeri punggung. Kita bicara, kata Devon dingin.
Valerie terkejut oleh nada suaranya. Ada apa, Mas? Devon tidak langsung menjawab. Ia berjalan mondar-mandir, seperti menahan sesuatu yang siap meledak. Kamu jujur sama aku, ucapnya akhirnya. Kamu kemarin kemana? Valerie bingung. Ke bidan. Habis itu langsung pulang. Devon menatapnya tajam. Sama siapa? Valerie semakin heran. Sendiri. Devon tertawa kecil, tanpa humor. Jangan bohong. Valerie berdiri perlahan, menahan punggungnya. Mas, aku nggak ngerti maksud kamu. Kamu ketemu laki-laki lain, ya? Tuduh Devon tiba-tiba. Kalimat itu menghantam Valerie begitu keras. Kakinya lemas. Apa? Jangan pura-pura, lanjut Devon dengan suara meninggi. Aku udah tahu semuanya. Valerie menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Mas, demi Allah, aku nggak pernah. Devon tidak mau mendengar. Setiap penjelasan Valerie dianggap pembelaan kosong. Setiap air mata dianggap sandiwara. Kamu pikir aku bodoh? Bentak Devon. Valerie gemetar. Perutnya terasa sangat kencang. Ia memegangi perutnya, mencoba menenangkan diri, tetapi Devon terlalu tenggelam dalam amarahnya sendiri untuk melihat itu. Kalau kamu masih mau jujur, bilang sekarang, tekan Devon. Valerie menangis. Aku cuma istrimu, Mas. Aku hamil anakmu. Kalimat itu tidak meluluhkan hati Devon. Justru membuatnya semakin emosi, seolah merasa dikhianati. Malam itu menjadi mimpi buruk yang tidak pernah Valerie bayangkan. Tuduhan-tuduhan dilontarkan tanpa jeda. Tidak ada ruang bagi logika. Tidak ada kesempatan untuk membela diri. Di luar rumah, Vanya berdiri tidak jauh dari sana, mengintip dari balik pagar. Wajahnya tenang, bahkan puas. Ia tahu, fitnah itu telah bekerja. Akhirnya Devon berhenti bicara, tetapi bukan karena percaya. Ia berhenti karena kelelahan. Matanya menatap Valerie dengan dingin. Aku butuh waktu, katanya singkat. Jangan ganggu aku. Valerie duduk di lantai setelah Devon masuk kamar dan mengunci pintu. Tangisnya pecah. Perutnya terasa nyeri, napasnya tersengal. Ia memeluk perutnya, takut terjadi sesuatu pada bayinya. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Valerie tidak tidur semalaman. Ia duduk bersandar di dinding kamar, memeluk lututnya yang sulit dilipat karena perutnya yang besar. Setiap kali memejamkan mata, kata-kata Devon kembali terngiang, menusuk lebih dalam dari rasa nyeri di tubuhnya. Pintu kamar masih terkunci dari dalam. Devon tidak keluar untuk sarapan. Tidak ada sapaan, tidak ada pertanyaan tentang kondisi Valerie, tidak ada kepedulian pada bayi yang ia kandung. Rumah terasa asing, seolah bukan lagi tempatnya berpulang. Menjelang siang, pintu kamar terbuka. Devon keluar dengan wajah dingin. Ia tidak menatap Valerie yang duduk di ruang tengah dengan mata sembab. Kita selesaikan hari ini, ucap Devon tanpa basa-basi. Jantung Valerie berdegup kencang. Maksud Mas? Devon berdiri tegak, tangannya mengepal. Aku nggak bisa hidup sama orang yang nggak jujur. Valerie berdiri perlahan, tubuhnya gemetar. Mas, aku sudah bilang, aku nggak pernah. Cukup, potong Devon keras. Aku capek dengar alasan. Valerie menahan air mata. Perutnya terasa keras lagi, lebih lama dari sebelumnya. Ia memegangi perutnya, mencoba tetap berdiri. Kamu pergi saja dulu dari rumah ini, kata Devon dingin. Kalimat itu membuat dunia Valerie berhenti sejenak. Pergi? Suaranya hampir tidak terdengar. Iya, jawab Devon tegas. Aku butuh ketenangan. Mas, aku hamil besar, ucap Valerie lirih, hampir memohon. Aku nggak punya siapa-siapa. Devon menoleh sekilas, lalu mengalihkan pandangan.
Itu bukan urusanku sekarang. Kalimat itu menghancurkan sisa kekuatan Valeri. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak berteriak, tidak mengutuk. Ia hanya berdiri terpaku, seolah kakinya kehilangan fungsi. Dari balik pintu depan, Vania muncul. Entah sejak kapan ia ada di sana. Wajahnya menyimpan ekspresi yang sulit disembunyikan. Bukan terkejut, bukan sedih, melainkan puas. "Mas, aku setuju," ucap Vania pelan, seolah menenangkan. "Lebih baik dia pergi dulu. Demi kebaikan semua." Valeri menoleh ke arah Vania. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajah iparnya dengan sangat jelas. Tidak ada kepedulian di sana. Tidak ada rasa bersalah. Hanya kemenangan yang dingin. "Vania," suara Valeri bergetar, "kenapa kamu begini ke aku?" Vania tersenyum tipis. "Aku cuma peduli sama kakakku." Valeri ingin tertawa, tetapi yang keluar hanya isak tertahan. Ia tidak punya energi untuk membela diri lagi. Devon masuk ke kamar dan keluar membawa sebuah tas kecil. Ia meletakkannya di depan Valeri. "Pakaian kamu aku masukin seperlunya," katanya datar. Valeri menatap tas itu lama. Tas yang terasa lebih berat dari apapun yang pernah ia angkat. Ia berlutut perlahan, meraih tas itu dengan tangan gemetar. "Mas," katanya sekali lagi, suaranya hampir habis. "Kalau bukan demi aku, tolong demi anak ini." Devon diam. Namun diamnya tidak berarti iba. Ia hanya berkata, "Pergilah." Saat itu, Valeri merasa seperti ditelan bumi. Ia melangkah menuju pintu dengan langkah tertatih. Setiap langkah terasa seperti perpisahan dengan hidup yang ia kenal. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak, menoleh ke rumah yang ia rawat dengan sepenuh hati. Rumah yang kini menolaknya. Devon berdiri membelakanginya. Vania bersandar di dinding, matanya mengikuti setiap gerakan Valeri. Valeri membuka pintu dan melangkah keluar. Begitu pintu tertutup di belakangnya, air matanya tumpah tanpa bisa ditahan lagi. Kakinya lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada pagar. Perutnya terasa sakit luar biasa. Napasnya terengah. Ia berjalan perlahan menyusuri jalan, tanpa tujuan jelas. Tidak ada kendaraan yang ia tumpangi. Tidak ada tempat yang ia tuju. Hanya satu pikiran yang bertahan di kepalanya. Ia harus kuat demi anaknya. Di balik pintu rumah itu, Devon berdiri diam. Dadanya terasa sesak, tetapi egonya lebih kuat dari nurani. Sementara Vania tersenyum kecil, puas melihat Valeri benar-benar pergi. Langkah Valeri terhenti di ujung jalan. Keringat dingin membasahi pelipisnya, napasnya terengah, dan perutnya kembali mengeras, kali ini lebih lama dari sebelumnya. Ia bersandar pada pagar rumah orang lain, menunggu gelombang rasa sakit itu mereda. Tangannya gemetar ketika mengusap perutnya. "Tenang, Nak, ibu di sini," bisiknya lirih. Tidak ada tempat tujuan yang jelas. Tidak ada rumah yang menunggu. Ia hanya tahu satu hal, ia harus bertahan. Demi bayi yang bergerak pelan di dalam rahimnya, seolah merespons suara ibunya. Valeri akhirnya duduk di bangku kecil dekat pos ronda. Matanya memandang kosong ke arah jalan yang ramai oleh orang-orang yang punya arah dan tujuan. Ia merasa terasing, seperti bukan bagian dari dunia itu. Ponselnya ada di tangan, tetapi ia tidak tahu harus menghubungi siapa. Orang tuanya sudah lama tiada. Teman-teman lama menjauh sejak ia menikah. Hidupnya selama ini berpusat pada satu rumah, satu suami, dan kini semuanya hilang dalam satu pagi. Setelah rasa sakitnya berkurang, Valeri memesan ojek. Ia menyebutkan alamat sebuah rumah kos sederhana yang pernah ia dengar dari tetangga lama. Bukan tempat ideal untuk ibu hamil besar, tetapi itu satu-satunya pilihan yang terpikirkan. Perjalanan terasa panjang. Setiap guncangan motor membuat Valeri meringis. Ia menahan napas,
memeluk tas kecil yang berisi sisa hidupnya. Sesampainya di kos, ia turun dengan langkah hati-hati. Ibu kos, seorang perempuan parubaya, menatapnya dengan raut heran saat melihat perut Valeri yang besar. Kosongnya tinggal satu. Nah, kamar kecil, katanya. Tidak apa-apa, jawab Valeri cepat. Saya butuh sekarang. Kamar itu sempit. Hanya muat satu kasur tipis, lemari kecil, dan kipas angin tua. Namun saat pintu ditutup, Valeri justru merasa lega. Untuk pertama kalinya hari itu, ia bisa menangis tanpa takut didengar siapapun. Ia duduk di tepi kasur, menunduk, dan air matanya jatuh deras. Tangis itu bukan hanya karena diusir, bukan hanya karena fitnah, tetapi karena kenyataan bahwa ia harus memulai segalanya dari titik nol, di saat tubuhnya bahkan tidak lagi kuat. Malam pertama di kos, Valeri hampir tidak tidur. Setiap kali perutnya mengeras, rasa takut menyergap. Ia teringat pesan bidan tentang istirahat dan tekanan darah. Ia teringat tatapan Devon yang dingin. Ia teringat senyum Vania yang puas. Semua bercampur menjadi satu, menekan dadanya hingga sesak. Keesokan paginya, Valeri memaksakan diri bangun. Ia membeli bubur di warung depan kos. Makan perlahan meski nafsu makannya hampir tidak ada. Uang yang tersisa di dompetnya tidak banyak. Ia harus mengatur segalanya dengan cermat. Ia mendatangi bidan terdekat dengan berjalan kaki pelan. Setiap langkah disertai doa. Bidan itu terkejut melihat kondisi Valeri yang datang sendirian. "Kamu harus banyak istirahat," kata bidan dengan nada tegas namun penuh iba. "Stres bisa berbahaya." Valeri hanya mengangguk. Ia tidak menceritakan apapun. Rasanya terlalu melelahkan untuk membuka luka. Hari-hari berikutnya, Valeri belajar bertahan. Ia mencuci pakaiannya sendiri dengan air dingin, memasak sederhana dengan kompor kecil, dan lebih sering berbaring untuk menjaga tenaga. Malam-malamnya diisi doa pendek, permohonan sederhana agar ia dan bayinya selamat. Tidak ada kabar dari Devon. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Setiap bunyi ponsel membuat jantungnya berdebar, tetapi layar selalu kosong. Perlahan, harapan yang semula ia simpan rapat mulai ia lepaskan. Ia berhenti menunggu. Di tengah kesepian itu, sesuatu berubah di dalam diri Valeri. Bukan kemarahan yang meledak, melainkan keteguhan yang tumbuh pelan. Ia mulai berbicara pada bayinya lebih sering, tentang dunia yang mungkin tidak ramah, tetapi bisa dihadapi bersama. Tentang ibu yang akan berdiri meski tertatih. "Apapun yang terjadi," bisiknya suatu malam, "ibu akan lindungi kamu." Ia menyadari satu hal penting. Selama ini ia terlalu sibuk menjaga orang lain, hingga lupa menjaga dirinya sendiri. Kini, ia tidak punya pilihan selain berubah. Bukan menjadi keras, tetapi menjadi kuat. Di kamar kos yang sempit itu, Valeri membangun ulang dirinya. Tanpa saksi, tanpa tepuk tangan. Hanya tekad dan cinta seorang ibu yang menolak menyerah. Hari-hari berlalu dengan irama yang sama bagi Valeri. Bangun pelan, menahan nyeri, makan secukupnya, lalu berbaring sambil mengatur napas. Di kamar kos yang sempit itu, waktu terasa lambat. Namun justru di sanalah pikirannya menjadi jernih. Jauh dari suara tuduhan, jauh dari tatapan sinis, jauh dari tekanan yang selama ini menjeratnya. Suatu pagi, saat Valeri baru saja selesai menjemur pakaian kecil miliknya, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ia ragu sejenak sebelum mengangkat. "Ini Valeri?" Suara perempuan terdengar dari seberang. "Iya," jawab Valeri hati-hati. "Saya tetangga lama di rumah dulu. Kita sering ketemu di depan pagar."
Valeri terdiam, mencoba mengingat. Iya, ada apa ya? Perempuan itu menarik napas sejenak. Saya minta maaf baru hubungi sekarang. Saya sebenarnya sudah lama mau bilang, tapi bingung. Jantung Valeri berdegup lebih cepat. Bilang apa? Waktu itu, soal cerita yang beredar tentang kamu, lanjut perempuan itu lirih. Saya lihat sendiri Vania sering datang sama teman lelakinya. Mereka sering ribut di depan rumah. Dan saya juga lihat Vania yang menyebarkan cerita aneh tentang kamu ke beberapa orang. Valeri menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya sesak. Bukan karena kaget, tetapi karena akhirnya ada seseorang yang mengucapkan kebenaran. Kenapa ibu baru bilang sekarang? Suara Valeri bergetar. Saya takut ikut campur. Tapi waktu dengar kamu pergi dari rumah dalam kondisi hamil besar, saya nggak tenang. Setelah sambungan terputus, Valeri duduk lama di lantai. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh perlahan. Bukan tangis histeris, melainkan tangis yang membawa kelegaan. Selama ini, ia bukan gila. Ia bukan berlebihan. Ia difitnah. Di tempat lain, Devon mulai merasakan kehampaan yang tidak ia pahami. Rumah terasa sepi, tetapi bukan karena tidak ada orang. Vania masih sering datang, masih tertawa, masih meminta uang. Namun ketenangan yang ia harapkan setelah Valeri pergi tidak pernah datang. Suatu sore, Devon pulang dan mendapati rumah berantakan. Vania duduk di sofa, menelpon sambil tertawa keras. Beberapa kantong belanja berserakan. "Van," ucap Devon, "kamu ngapain beli sebanyak ini?" Vania menoleh cepat, lalu tersenyum. "Lagi diskon." Devon menatap struk yang tergeletak. Angkanya besar. Lebih besar dari yang pernah Valeri habiskan dalam sebulan. "Ini pakai uang dari mana?" tanya Devon pelan, tapi tegang. Vania terdiam sesaat, lalu menjawab enteng, "Kan kamu yang transfer kemarin." Devon teringat. Ia mentransfer tanpa bertanya, tanpa mencatat, tanpa curiga. Untuk pertama kalinya, ada rasa tidak nyaman yang jelas di dadanya. Keraguan itu semakin besar ketika suatu malam, seorang rekan kerja Devon menyinggung sesuatu yang membuatnya terdiam. "Kamu kuat juga ya," kata rekannya. "Istrimu di rumah, kamu kerja terus." Devon menoleh. "Maksudnya?" "Ya, Valeri. Aku lihat dia sering ke bidan sendirian. Orangnya sopan. Nggak pernah kelihatan macam-macam." Kalimat itu seperti mengetuk pintu yang selama ini tertutup rapat. Devon tidak menjawab. Namun malam itu, ia tidak bisa tidur. Kepingan-kepingan kecil mulai tersusun. Catatan pengeluaran Valeri yang rapi. Sikapnya yang selalu transparan. Kondisinya yang hamil besar namun tetap berusaha tenang. Semua itu bertabrakan dengan cerita Vania yang penuh emosi tapi kosong bukti. Devon mulai membuka ponselnya, membaca ulang pesan-pesan lama. Ia menyadari satu hal yang membuat tengkuknya dingin. Tidak satu pun tuduhan itu pernah ia cek kebenarannya. Sementara itu, Valeri menerima satu pesan lagi. Kali ini dari nomor yang sangat ia kenal. "Devon." Pesan itu singkat. "Kita perlu bicara." Valeri menatap layar lama. Jarinya gemetar, tetapi bukan karena takut. Ada ketenangan aneh yang justru menyelimuti dadanya. Ia tidak lagi perempuan yang sama seperti saat diusir. Ia telah berdiri sendiri. Ia telah tahu kebenaran. Ia mengetik balasan perlahan. "Aku hanya mau bicara kalau kamu sudah tahu yang sebenarnya." Devon membaca pesan itu berulang kali. Dadanya terasa berat. Untuk pertama kalinya sejak semua terjadi,
Ia merasa benar-benar salah. Di saat yang sama, Vania mulai gelisah. Devon tidak lagi mudah memberi uang. Tatapannya berubah. Pertanyaannya mulai tajam. Kebohongan yang selama ini ia bangun mulai retak, dan ia tidak tahu harus menambalnya dengan apa lagi. Pertemuan itu akhirnya terjadi di sebuah tempat yang netral. Bukan rumah lama yang menyimpan terlalu banyak luka, bukan pula kamar kos sempit yang menjadi saksi perjuangan Valerie. Sebuah ruang tunggu kecil di klinik bersalin menjadi pilihan, tempat yang secara tidak langsung mengingatkan Devon pada satu hal penting yang selama ini ia abaikan. Valerie sedang mengandung anaknya. Valerie datang lebih dulu. Langkahnya pelan, perut besarnya membuat setiap gerakan terasa berat, tetapi wajahnya tenang. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi air mata yang siap tumpah. Yang tersisa hanyalah keteguhan. Devon masuk beberapa menit kemudian. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab, seolah beberapa malam terakhir dihabiskan tanpa tidur. Saat pandangan mereka bertemu, Devon berhenti melangkah. Ada rasa sesal yang begitu nyata di matanya. "Terima kasih kamu mau datang," ucap Devon pelan. Valerie mengangguk singkat. "Aku datang bukan untuk bertengkar." Kalimat itu justru membuat dada Devon semakin sesak. Devon menarik kursi, duduk berhadapan dengan Valerie. Tangannya saling menggenggam, gelisah. "Aku salah," katanya akhirnya. Suara itu nyaris seperti bisikan. "Aku percaya tanpa bukti. Aku mengusirmu di saat kamu paling butuh aku." Valerie tidak langsung menjawab. Ia menghela napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya. "Aku sudah lama menunggu kamu menyadari itu," katanya tenang. "Bukan untuk balas dendam, tapi supaya kamu tahu, luka yang kamu buat itu nyata." Devon mengangguk. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. "Aku tahu sekarang. Tetangga lama bicara padaku. Rekan kerjaku juga. Semua cerita Vania. Tidak ada satupun yang bisa dibuktikan. Dan aku baru sadar. Selama ini aku bahkan tidak pernah bertanya padamu dengan sungguh-sungguh." Valerie menatap Devon lurus. "Bukan hanya soal percaya atau tidak, tapi soal kamu memilih mendengarkan orang lain daripada istrimu sendiri." Kata-kata itu menghantam Devon lebih keras daripada makian apapun. Tak lama kemudian, pintu ruang tunggu terbuka. Seorang perempuan masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tegang. Matanya menyapu ruangan sebelum berhenti pada Valerie dan Devon. "Vania, aku dengar kalian ketemu," ucapnya ketus. "Ngapain harus di sini?" Devon berdiri. Kali ini sikapnya berbeda. Tegap, tegas. Tidak ada lagi nada membela. "Van, duduk. Kita selesaikan hari ini." Vania tertawa kecil, mencoba santai. "Kalian berlebihan. Semua ini cuma salah paham." Valerie bangkit perlahan dari kursinya. Ia menatap Vania, bukan dengan amarah, melainkan dengan tatapan yang membuat Vania justru gelisah. "Salah paham tidak membuat seseorang diusir saat hamil besar," kata Valerie pelan tapi tajam. Devon mengeluarkan ponselnya. "Aku sudah cek semua. Pengeluaran, cerita-cerita kamu, bahkan saksi yang melihat kamu membawa laki lain ke rumah. Jangan lanjutkan kebohongan ini." Wajah Vania pucat. "Kamu percaya omongan orang luar daripada adikmu sendiri?" "Aku percaya pada fakta," jawab Devon tegas. "Dan fakta menunjukkan kamu memfitnah istriku." Hening menyelimuti ruangan. Vania terdiam, lalu suaranya meninggi. "Kalau bukan karena aku, kamu nggak akan sadar betapa polosnya dia." Valerie tersenyum tipis. "Aku memang polos. Tapi aku jujur. Itu perbedaan kita." Vania hendak membalas, tetapi Devon mengangkat tangan. "Cukup. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi menanggung semua kebutuhanmu. Dan kamu harus minta maaf pada Valerie."
Permintaan maaf itu akhirnya keluar, lirih dan terpaksa. Tidak tulus, tetapi cukup untuk membuka kedok kebencian yang selama ini disembunyikan. Setelah Vania pergi dengan wajah penuh kekesalan, ruangan kembali sepi. Devon menoleh pada Valerie. "Aku ingin menebus semua kesalahanku," katanya. "Aku ingin kamu pulang. Aku ingin jadi ayah yang benar." Valerie terdiam lama. Ia menatap perutnya, lalu kembali ke wajah Devon. "Aku tidak akan kembali karena kasihan," katanya tegas. "Aku akan kembali hanya jika kamu benar-benar berubah. Bukan demi aku saja, tapi demi anak ini." Devon mengangguk tanpa ragu. "Aku siap membuktikannya. Pelan-pelan. Dengan perbuatan." Beberapa bulan kemudian, Valerie melahirkan seorang bayi laki-laki dengan selamat. Devon ada di sana, menggenggam tangannya sepanjang proses, menyaksikan sendiri perjuangan yang dulu ia remehkan. Tidak ada janji manis berlebihan, hanya kehadiran yang konsisten. Valerie tidak langsung kembali seperti dulu. Ia menjaga jarak, menjaga harga dirinya. Dan justru di sanalah Devon belajar. Cinta bukan tentang menguasai, tapi tentang menjaga dan percaya. Vania perlahan menjauh, terjebak dalam konsekuensi dari tindakannya sendiri. Tidak ada lagi uang mudah, tidak ada lagi telinga yang mau mendengar fitnah. Valerie berdiri di depan jendela rumah barunya suatu sore, menggendong anaknya. Hidupnya tidak sempurna, tetapi kini ia utuh. Ia tidak lagi bergantung pada pengakuan siapapun. Ia pernah diusir, difitnah, dan ditinggalkan. Namun ia bangkit, bertahan, dan akhirnya berdiri dengan kepala tegak. Bukan karena dendam, melainkan karena ia memilih menghargai dirinya sendiri. Dan dari sanalah, kehidupan baru benar-benar dimulai. Pagi itu terasa tenang. Cahaya matahari masuk perlahan melalui jendela ruang tamu, menyentuh lantai dan dinding rumah yang kini terasa berbeda. Tidak lebih mewah dari sebelumnya, tidak pula jauh lebih besar. Namun ada sesuatu yang berubah di dalamnya, ketenangan yang dulu tak pernah benar-benar ada. Valerie duduk di kursi dekat jendela, memangku putranya yang tertidur pulas. Wajah kecil itu damai, seolah tidak pernah tahu betapa berat jalan yang telah dilalui ibunya sebelum ia lahir. Valerie mengusap rambut halus anaknya dengan jemari lembut. Matanya berkaca-kaca, bukan oleh kesedihan, melainkan rasa syukur. Ia teringat malam-malam sunyi di kamar kos sempit, saat ia harus menenangkan diri dan bayi di perutnya seorang diri. Teringat rasa takut yang pernah menguasai, dan keyakinan yang nyaris runtuh. Namun semua itu kini menjadi bagian dari masa lalu yang tidak ingin ia hapus, karena dari situlah ia belajar berdiri. Devon muncul dari dapur membawa 2 gelas air hangat. Ia tidak berkata apa-apa, hanya duduk di seberang Valerie, menatap mereka berdua dengan mata yang kini lebih rendah hati. Tidak ada lagi nada memerintah, tidak ada lagi keyakinan buta. Yang ada hanya usaha untuk hadir dan memperbaiki. Valerie tidak pernah melupakan apa yang terjadi. Ia juga tidak menutup mata terhadap perubahan. Ia belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, dan memberi kesempatan bukan berarti menyerahkan harga diri. Di luar sana, kehidupan tetap berjalan dengan caranya sendiri. Ada orang yang menyesali perbuatannya terlalu terlambat. Ada pula yang memilih pergi saat kebenaran tak lagi bisa dibelokkan. Valerie tidak lagi memusingkan hal-hal itu. Ia telah berdamai dengan masa lalu. Anaknya menggeliat kecil, lalu membuka mata. Valerie tersenyum. Di tatapan kecil itu, ia melihat masa depan yang ingin ia jaga, masa depan yang tidak dibangun di atas fitnah, ketakutan, atau pengorbanan sepihak. Ia pernah diusir saat paling rapuh, pernah direndahkan saat paling membutuhkan perlindungan. Namun hari ini, ia berdiri sebagai seorang ibu yang kuat, seorang perempuan yang tahu nilainya. Dan bagi Valerie, itulah kemenangan yang sesungguhnya.